Hari ini kita akan lanjutkan terus pelajaran rohani kita. Kita sudah tiba di Hosea pasal yang ke-13. Masih tentang Efraim. Efraim ini adalah salah satu suku yang cukup menonjol. Bahkan ketika Anda membaca kitab Hosea, kata Efraim ini sangat sering muncul. Karena Efraim ini menjadi mewakili Israel pada waktu itu. Jadi Anda bayangkan salah satu suku tapi dianggap mewakili seluruh Israel. Inilah Efraim. Di ayat yang pertama dikatakan, apabila Efraim berbicara, gemetarlah orang. Ia diangkat-angkat di Israel, tetapi ia bersalah dengan menyembah Baal sehingga matilah ia. Sekali lagi, Efraim ini berbicara, gemetarlah orang. Berarti Efraim ini luar biasa. Ia diangkat-angkat di Israel, berarti dia menonjol. Berarti dia populer di atas rata-rata. Tetapi rupanya ada masalah dengan Efraim ini. Apa masalahnya? Karena Efraim terlibat dengan penyembahan berhala. Dan kalau kita membaca beberapa ayat di pasal 13 ini, paling tidak kita menemukan 3 jenis penyembahan berhala yang dilakukan oleh Efraim. Yang pertama adalah menyembah Baal, artinya dia menyembah berhala, menyembah dewa-dewa asing. Ada orang Kristen, tipikal Efraim yang menyembah berhala. Siapa yang dia sembah? Yang dia sembah adalah dewa-dewa asing. Dalam berhala modern ini, sesuatu di luar Tuhan yang dijadikan berhala. Itu adalah penyembahan berhala. Dan Tuhan sangat membenci tindakan penyembahan berhala. Sebab itu sama saja seolah menganggap Tuhan itu tidak ada. Jenis penyembahan berhala kedua yang dilakukan Efraim adalah ayat yang kedua. Sekarang pun mereka terus berdosa dan membuat baginya patung tuangan dari perak dan berhala-berhala sesuai dengan kecakapan mereka. Semuanya itu buatan tukang-tukang. Persembahkanlah korban kepadanya, kata mereka. Baiklah manusia mencium anak-anak lembu. Jenis penyembahan berhala yang kedua adalah menyembah ciptaannya sendiri. Kalau kita membaca di ayat yang kedua, mereka memerintahkan tukang-tukang untuk membuat berhala yang mereka ciptakan sendiri. Ini merupakan sebuah tindakan kebodohan. Bagaimana mungkin si pencipta menyembah kepada sesuatu yang dia ciptakan? Bagaimana dengan budaya modern seperti sekarang? Apakah ada kita menyembah sesuatu yang kita ciptakan? Macamnya banyak. Salah satunya adalah uang. Kita menghasilkan uang. Harusnya uang kita gunakan untuk melayani kita. Tapi yang terjadi adalah kita justru menyembah uang. Bukankah itu sama saja? Kita membuat uang, menghasilkan uang, lalu kemudian kita justru menyembah uang yang kita hasilkan itu. Kita bekerja, lalu kita menyembah pekerjaan kita. Seolah-olah mati hidupnya kita, berguna tidaknya kita, berharga tidaknya kita ditentukan oleh pekerjaan kita. Jangan sampai penyembahan jenis yang kedua ini terjadi dalam hidup kita. Dan jenis penyembahan yang ketiga, penyembahan berhala yang dilakukan Efraim, kita temukan di dalam ayat yang ke-6. Ketika mereka makan rumput, maka mereka kenyang. Setelah mereka kenyang, maka hati mereka meninggi. Itu sebabnya mereka melupakan aku. Efraim melupakan Tuhan karena mereka merasa bahwa dia sudah hebat. Hati mereka meninggi. Maka jenis penyembahan berhala yang ketiga adalah menyembah dirinya sendiri, menganggap diri hebat lebih daripada yang lain, mendewakan dirinya sendiri. Ini persis seperti kelakuan raja-raja pada waktu itu. Sebut saja Raja Nebukadnezar. Dia bikin patung, lalu kemudian mengharuskan semua orang sujud menyembah patung yang dia buat itu. Dengan kata lain, Nebukadnezar mencoba meninggikan diri, menjadikan dirinya Tuhan. Ini yang namanya menyembah diri sendiri. Ada 3 jenis penyembahan berhala. Menyembah berhala dalam konteks sesuatu di luar Tuhan, dewa-dewa asing. Dan yang kedua adalah menyembah ciptaannya sendiri.
Dan yang ketiga adalah menyembah dirinya sendiri. Apapun bentuk penyembahan berhala, itu adalah sesuatu yang jahat dan keji di hadapan Tuhan. Dan Tuhan tidak akan pernah kompromi dengan segala bentuk penyembahan berhala. Kiranya firman Tuhan hari ini menjadi pengingat buat kita semuanya. Apakah Tuhan menjadi satu-satunya Tuhan dalam hidup kita? Atau jangan-jangan ada sesuatu yang lain yang selama ini kita sembah tanpa kita sadari? Hati-hati, uang bisa menjadi Tuhan dalam hidup kita. Hati-hati, pekerjaan bisa menjadi Tuhan dalam hidup kita, menjadi berhala dalam hidup kita. Hobi, kesenangan, barang-barang yang kita suka, koleksi-koleksi kita, motor yang kita kendarai, mobil yang kita punya, rumah mewah kita, itu bisa menjadi berhala dalam hidup kita. Bahkan diri kita sendiri pun bisa menjadi berhala. Kita menganggap diri kita hebat, diri kita luar biasa, diri kita tinggi, sehingga kita tidak lagi mengandalkan Tuhan. Kita mengesampingkan Tuhan karena menganggap diri kita mampu melakukan semuanya sendiri. Itu pun bentuk penyembahan berhala. Maka pengingat buat kita semuanya melalui kebenaran firman Tuhan hari ini, jangan ada Allah lain dalam hidup kita. Pastikan hanya Tuhan Yesus saja. Tuhan berkati.